اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي قد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل بين الحق والمنكر وأرسل رسوله إليكم وإلينا وإلى جميع الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
kecuali memulai dengan segala sesuatu dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk lisan, juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk amal, yakni menjalankan sholat tarawih. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang Allah masukkan dalam orang-orang yang bersyukur dan menjadi penghuni surganya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama-tama yang saya hormati pengurus musola Nurul Iman serta tokoh masyarakat kepala lingkungan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi kemuliaan dan semoga semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adik yang hadir di musola ini, insya Allah semua dalam keridhaan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari demi hari menjalani rutinitas Ramadan kita. Ini sudah malam ke berapa, Bu? Malam ke? Ya. Ini beda organisasi, beda jumlah. Kalau masing-masing lah ya. Ada yang ketiga, ada yang malam keempat, terserah. Yang penting semua lillahi ta'ala nas'aluka ridhaka wal jannah, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat tarawih musola Nurul Iman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai sholat tarawih, kita sepakat dulu nih Pak, ini sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat sama witir. Formasinya 2-2 atau 4? 4. Jadi nggak bisa ya, 4. Konsepnya 4 sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. 4-4-nya pakai 2 tahiyat atau 1 tahiyat? 1. Nah ini harus diperjelas, karena dalam Islam itu Pak, istilah itu sangat luas sekali. Jadi ketika kita memasuki suatu tempat baru, saya selaku orang baru harus mengikuti adat istiadat setempat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi suatu hukum yang harus kita tegakkan. Kalau di saya nanti saya sholat 2 rakaat, 20 3 rakaat. Nanti kalau saya pakai terapi di sini, pulang-pulang bubar sama jemaah. Jadi kita mengikuti adat istiadat. 11 rakaat plus witir, konsepnya 4-4, setiap 4 rakaat pakai 1 tahiyat. Emang ada bangsa 2 tahiyat? Ada 2 tahiyat. Kalau kita kaji dan lebih dalam, maka 4-4-2-2 itu menjadi pembahasan sengit para ulama. Akhirnya disepakati ijma ulama, khususnya dalam organisasi Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu dibolehkan 4-4 dan 1 tahiyat. Jadi nggak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi dan Imam Maliki itu diperbolehkan sholat tarawih 4-4. Imam Syafi'i beda. Nah untuk 4 madhab itu disepakati, untuk 3 madhab itu disepakati boleh 4. Baik jamaah, sholat tarawih Nurul Iman insyaallah dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, kira-kira kalau bulan Ramadan itu identiknya bulan apa, Pak? Puasa. Mana dalilnya? Selain puasa, bulan Ramadan orang selalu bilang syahrul Ramadan, syahrul syiyam. Bulan Ramadan itu bulan puasa. Ada yang paling lebih identik, ada yang lebih identik lagi dengan bulan Ramadan. Kalau misalnya Ramadan itu selalu identik dengan sesuatu yang kalau sesuatu ini nggak ada, nggak berasa Ramadan. Apa itu? Ini kalau nggak ada kolak, ini nggak berasa ini Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul kolak, pakai kolak. Maka di dalam Al-Quran dikatakan seperti tadi ayat yang kita baca di sholat Isya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu sangat identik dengan
Al-Quran. Apa Al-Quran, Ustaz? Al-Quran sesuatu mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang ketika seseorang, sesuatu atau apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi istimewa. Adik-adik mau jadi istimewa nggak? Mau nggak? Mau jadi murid yang paling istimewa nggak? Mau jadi pemain game yang paling istimewa nggak? Enggak. Ibu-ibu mau jadi istri yang istimewa nggak? Bapak-bapak mau jadi suami yang istimewa? Ragu, bapak-bapak ragu. Ketika sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi istimewa. Kita kasih contoh. Suatu malam yang biasa, nggak ada bedanya sama yang lain. Malam-malam biasa aja, bukan malam Jumat. Malam Jumat sesuatu yang lebih istimewa dibanding malam-malam yang lain. Ini mah bukan malam Jumat, malam biasa baik. Tetapi malam itu menjadi malam yang sangat istimewa, bahkan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Apalagi kalau udah di ujung-ujung Ramadan, lomba-lomba dan rebutan di sok-sok paling depan, juga ada sampai tengah malam. Nunggu apaan bang? Mungkin Lailatul Qadar, mana bang ketemu mau kenalan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu menjadi istimewa padahal malam itu biasa-biasa aja? Tetapi malam itu biasa-biasa aja dan menjadi sangat istimewa ketika di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka pada malam itu kami turunkan Al-Quran. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yang tadinya malam biasa menjadi malam yang istimewa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Bukan setara dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat 1000 bulan lebih baik daripada kita sholat satu malam di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Efek dari Al-Quran. Bulan Ramadan istimewa, biasa aja bulan Ramadan mah. Tetapi karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, maka dia menjadi istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu istimewa ketika kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Itu efek luar biasa dari Al-Quran. Nabi, siapa yang Nabi yang paling istimewa? Nabi Muhammad. Nabi yang paling agung, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Semua diambil oleh Nabi Muhammad. Segala titel keagungan, keistimewaan diambil oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan yang lain? Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa lah yang paling agung, Nabi Musa lah yang paling istimewa. Ketika diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa yang paling istimewa. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling agung, Nabi yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di situ? Belum. Satu lagi. Umat yang paling istimewa di muka bumi, umat siapa? Umat Nabi Adam. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling istimewa? Bukan sekedar umatnya Nabi Muhammad, tetapi umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umat yang paling istimewa, yang paling terbaik, karena umat Nabi Muhammad diturunkan kepada mereka kitab yang paling agung, yaitu Al-Quran. Itu efek yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Hari malam biasa menjadi istimewa, Al-Quran turun menjadi malam Lailatul Qadar. Bulan biasa, Al-Quran turun menjadi bulan Ramadan. Nabi biasa, Allah turunkan kepadanya wahyu Al-Quran menjadi nabi yang paling istimewa. Umat yang paling biasa, bahkan umat yang terakhir diciptakan menjadi istimewa. Bahkan
yang terakhir diciptakan, tapi pertama kali masuk surga umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beriman kepada Al-Quran. Pun begitu, seandainya adik-adik dekat dengan Al-Quran, maka adik-adik menjadi adik-adik yang istimewa dibandingkan yang lain. Istri-istri yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi istri-istri yang istimewa dibandingkan istri-istri yang lain. Suami-suami yang paling istimewa adalah suami-suami yang paling dekat dengan Al-Quran. Itu adalah sisi positif dan pengaruh dari istimewanya Al-Quran. Maka jangan kita sia-siakan di bulan Al-Quran ini untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai bentuk amalan kita, sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di malam ini kita terus Allah tanamkan rasa lazzatul ibadah, nikmatnya beribadah, lazzatul Quran, nikmatnya membaca Al-Quran, lazzatul tadabburul Quran, mengkaji dan membahas tentang semua yang ada di dalam Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yakin, sampai kita berhadapan di hadapan Allah dan kita tetap Allah tanamkan sifat istiqomah dan bersama-sama bersama baginda Rasulullah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.